maju. Mau gimana lagi? Itu kan karena kamu juga sendiri. Mau gimana? Gimana tuh, Bay? Nggak tahu ya, kayaknya Farah tuh tipe perempuan yang udah ikut aja, lemah banget, ngikut apa kata pacarnya. Tapi ya itu mungkin yang ditakutin dan dikhawatirin sama ibunya ya. Jadi kayaknya Ibunya, iya, takutin sama ibunya. Aku ngerasa dari mohon maaf ya, saya menggunakan kekuatan saya, feeling saya. Ketika Yudi bercerita ya, tentang ibunya, saya kok merasakan energi kemarahan yang besar ya. Seperti ombak laut yang memakan tsunami, yang banyak korban kayak tsunami gitu. Saya merasakan ibunya tuh kayak ke kamu, aku nggak tahu ya, kamu ngerasa apa enggak. Tapi Yudi, saya ngeliat mamanya dia ya, kayak api gitu. Rasaku juga deg-degan, bunyi deg-degan jantung. Gitu. Itu yang aku rasain di sini. ibu kamu udah di mana, Farah? Tahu nggak dia ada di mana? Nggak tahu. Nggak tahu. Kalau menurut aku sih mendingan Mbak pulang deh. Deg-degan. Soalnya mungkin ibu khawatir. Sih pengen sih gitu, aku pengen pulang. Cuman aku takut. Kamu masih udah takut. diajak loh sama pacarnya untuk pulang, tapi kamu nggak mau. Diajak ketemu, tapi kamu nolak. Itu dia. Gimana cara minta restunya? Gimana cara tahu dan coba ngambil hati ibu kamu kalau ketemu aja nggak mau? Gini, kalau kita hadirkan ke sini ibu kamu gimana? Kamu mau ngomong apa sama beliau? Aku nggak tahu, Pak. Aku takut sebenarnya ketemu sama ibu, aku takut. Loh, kamu jangan takut dong. Itu kan untuk kebenaran kamu juga, untuk mendewasakan kamu juga. Ya udah kita undang aja ya. Iya, yuk. Yuk. Bang Oji. Ibunya siapa namanya? Ibu dari Di depan. Yang di ruang tunggu. Tolong lu masuk aja, dikasih masker sama clip-on Bang Oji. Terima kasih. Kalau saya sih, maaf ya. Kalau saya punya sifat kayak Farah, saya aku nggak suka sifat Farah. Kenapa? Terlalu apa ya? Terlalu jadi angin ke sana. Ikut aja gitu. Terlalu Ke utara, ganggeng ke utara. Gak punya sikap. Iya, sementara aku suka karakter Yudi karena dia itu smart dan dia bisa menghandle sebenarnya keadaan yang buruk. Iya. Selamat malam Ibu. Saya Bayi Oktara. Selamat malam, saya Rekio sih. Iya. Kok ada ibu sih? Jadi, kamu yang bawa kabur anak saya? Hah? Sabar, Bu. Aku jelasin semuanya, Bu. Tenang. Apa yang kamu jelasin? Hah? Laki-laki kayak gini yang kamu harapin? Hah? Apa yang dia kasih? Rumah, mobil, apa? Dia baik buat aku, Bu. Baik tuh nggak cukup buat kamu, buat hidup kamu ke depannya. Ibu sabar. Ibu boleh ambil Saya cukup nafas. sabar, Pak. Saya berapa hari, berapa minggu saya tunggu, saya cari anak saya. Udah nggak pulang itu kan? Aku jelasin semuanya, Bu. Aku jelasin semuanya. Ibu duduk. Ini saya mau menjelaskan juga buat ibu. Siapa tadi? Di samping, ini saya jadi orang tengah aja deh. Saya ngerasa Yudi ini juga bukan orang yang sangat jahat seperti apa. Cuma Iya, tapi dia bawa kabur anak saya. Gini. karena dia nggak pamit juga, jadi terkesan Coba ditanya lagi Bu anaknya. kabur. Padahal sebenarnya dia udah nanya. Kamu udah tanya sama mama belum lu nginep di sini? Sebenarnya dia ngingetin loh. Dia udah nanya. Bukan dia yang bawa kabur. Duduk dulu deh. Ya, duduk dulu Ibu ya. Duduk Kita dulu, Ibu. denger Duduk. penjelasannya dulu. Ibu duduk. Mas Yudi duduk. Ibu silakan. Oke, baik. Ibu,
kenapa sih dari awal nggak menyetujui ini? Hubungannya mereka kan cukup baik. Kita dengar penjelasannya Yudi kelihatannya seperti yang Roy bilang, smart, baik, tanggung jawab, dan dia udah ngingetin untuk Farah mau pulang ke rumah waktu dia datang. Tapi memang Farah udah lama meninggalkan rumah ya? Ya kalau disebut lama ya mungkin belum. Tapi yang saya kesal itu kenapa dia kabur. Saya awalnya tuh karena saya suruh kuliah. Tapi anaknya malah bandel. Saya tuh suruh kuliah tuh karena saya tuh ingin masa depannya tuh lebih baik dari orang tuanya. Tapi apa? Malah dia pergi dengan laki-laki kayak begini coba. Lihat masa depannya. Apa kerjaannya? Statusnya apa? Rumahnya aja masih ngontrak. Tapi kan dia udah punya pekerjaan, Bu. Bu, perlu ibu harus tahu, Bu. Saya nggak gimana, Bu, nggak merasa harta orang tua, Bu. Saya pengen sendiri, Bu. Malah saya ngontrak itu demi-demi. Orang tua itu orang punya, Bu, kalau ibu tahu. Kita punya, Bu, punya perusahaan, punya apa. Tapi saya pengen sendiri, Bu. Kalau ibu tahu, ibu nggak tahu figur saya, Bu. Diam kamu ya. Kamu bukan siapa-siapa saya. Ini saya Tapi cuma dia anak menjelaskan, saya. Bu. Diam, Bu. Saya tuh nyuruh dia kuliah buat masa depan dianya, tahu nggak? Tapi apa? Tapi anak ibu. Bu. Buat masa depannya dia malah kabur, tahu nggak? Bu jangan emosi. Tapi kan Bu. aku udah bilang aku pengen kerja, Kamu Bu. tuh dilahirkan dari rahim saya, tahu nggak? Iya. Kamu tuh harusnya nurut sama saya. Ibu duduk dulu. Orang tua tuh tidak akan menjerumuskan anaknya. Udah kamu diam aja, duduk. Kan aku udah bilang berkali-kali, aku pengen kerja, Bu. Aku nggak mau kuliah. Memang kamu kurang dari ibu, kurang dari bapak kamu. Cukup. Apa yang kurang sama ini ibu berikan? Nggak ada kan? Semua yang kamu butuhkan ibu kasih. Ibu mau ngomong apa? Sebenarnya apa yang ibu nggak suka dari Yudi ini? Ya, karena perbedaan keyakinan, Mbak. Oh itu masalahnya. Oh. Iya. Beda keyakinan. Lantas, Bu, di luar-luar aja banyak, Bu, yang beda keyakinan itu. Enggak, tapi sekarang gini ya, saya mau tanya buat si Farahnya sendiri. Kamu udah yakin banget sama pasangan kamu nih? Yakin banget. Selama ini aku hidup sama dia udah membiayai semua hidup aku. Dia Iya. baik banget orangnya dan mau bertanggung jawab. Tapi mungkin ibunya ini nggak suka karena merasa Yudi itu mungkin ibu punya mimpi buat Farah akan menjadi seperti apa. Tapi Yudi itu seperti menghancurkan mimpi ibunya, mengambil Farah, membuat Farah terpengaruh, nggak mau kuliah, nggak mau sekolah, bahkan sampai kabur dari rumah. Itu yang mungkin bikin ibu ini jadi nggak suka, nggak setuju. Apapun prestasinya Yudi itu kayak langsung ditutup semua, dilihat. Saya tuh maunya anak saya tuh kuliah dulu. Sampai lulus, sampai dia punya gelar. Dia bisa kerja sesuai dengan pendidikan yang dia raih. Tapi kan kalau udah begini caranya, gimana? Hancur kan masa depannya? Saya tuh juga punya pilihan buat dianya. Yang masa depannya tuh lebih baik, lebih bagus lagi, lebih cerah lagi daripada ini, laki-laki ini. Ibu jangan langsung ngejudge masa depan dia nggak bagus dong. Ibu punya orang yang mau dijodohkan sama Farah. Itu juga alasannya kenapa nggak setuju. Itu ternyata. Oh. Saya sekian lama berjuang buat dia, Bu. Aku relain semuanya, Bu, buat dia. Tapi Ibu punya calon yang lebih kaya daripada saya. Oh, Ya itu jelas sebabnya. dong, buat masa depan anak saya. Tapi saya nggak mau, Bu. Kamu anak saya bukan? Kamu lebih nurut dia daripada saya ya? Bu, bukannya begitu, tapi kalau boleh tahu ini boleh kami ya boleh bicara ya Bu ya. Kalau Ibu malah terus menekan, menjodohkan, yang ada malah Ibu kehilangan anak Ibu sendiri. Betul.
Ya. Iya, saya bukannya belain Yudi sih, tapi saya melihat benang merahnya ternyata sebenarnya jangan yang menurut ibu bagus belum tentu menurut Farah dan Yudi itu bagus. Jadi harus bersikap open minded, agak terbuka pikirannya, jangan terkotak-kotak seperti itu, agak lebih modern dikit gitu loh. Tahu tapi juga mungkin- tadi banyak ya Bay, saya mendengar banyak. Saya yakin dia tidak berbohong Yudi. Kamu sudah izin mama kamu belum? Sampai 3 kali dia nanyanya, Tapi nggak dijawab. tapi nggak dijawab. Nah ini anaknya karena saking ketakutannya emaknya begini. Ibu bisa terima nggak? Kenapa? Pertama, beda keyakinan. Pertama, beda keyakinan, saya tidak terima sampai kapanpun anak saya menikah sama dia. Ibu tetap tidak akan setuju sama dia. Kamu tahu sendiri akibatnya kayak gini. Aku nggak salah apa-apa. Aku harum di mata orang-orang lain, tapi kamu yang rusak aku tuh. Tapi Mas Yudinya kok selalu kayak merasa paling bener ya? Iya. Dia nyalain pacarnya dan dia nyalain ibunya gitu. Kita jadi nggak simpatik gitu. Aku cuma Iya, ngebenerin dia iya. doang, Mas. Ini dia takut sebenarnya. Jadi Jadi dia jangan sampai nyalain aku, Mas. Begitu. Ya tahu sendiri, dari awal aku nggak suka kuliah. Coba kalau dia tuh ngomong baik-baik. Bu, gimana kalau saya tuh nggak mau kuliah? Bu, gimana kalau saya tuh nggak mau dijodohin? Kan kita sebagai anak atau sama ibu tuh bisa cari jalan keluar yang terbaik. Iya, Yang ngomong dia tuh maunya baik-baik gimana, harusnya. dia tuh enaknya gimana, saya enaknya gimana. Ngobrol. Dia baru saya bilang begini, tiba-tiba hari berikutnya dia udah nggak ada. Saya gimana nggak stres, nggak pusing, cari kemana-mana, cari informasi anak saya di mana. Iya, Ibu. Ternyata dengan laki-laki ini dia kabur. Ibu kamu ada benernya. Iya, bener. Baru Tapi dengan caranya itu, ibu saya itu emosian, jadi saya nggak Bukan suka. kabur solusinya. Kamu jelasin, ini bukan dengar, kabur sama bukan kabur, aku. solusinya bukan. Justru kamu harus jelasin. Kamu yang salah. Sebenarnya kalau menurut saya ya, ibu cuma perlu dibuktiin sih. Iya. Kalian berdua harus ngebuktiin, itu aja. Karena belum percaya, akhirnya nggak mau ngerestuin. Mungkin butuh waktu lebih lama. Ya, karena yang diperjuangin cukup banyak nih. Ada keyakinan, udah gitu ada jodoh, yang mungkin ada perbandingan. Jadi memang butuh waktu lama untuk membuktikan bahwa emang kalian tuh bener-bener serius gitu. Bener-bener tulus. Yudinya bisa ngejagain Farah, begitu juga Farahnya tulus cinta sama Yudi. Tapi beda keyakinan, Mas. Beda keyakinannya. Aku yang nggak setuju itu. Ibu asal tahu, Bu. Aku serius sama dia, Bu. Walaupun beda keyakinan, kita bisa disamakan, Bu. Tolong dong, Bu. Makanya dari itu aku males pulang, karena ibunya kayak gini. Oh beda keyakinan gini dan ibunya nggak harus tahu. Ibu nggak ngerti perasaan aku. Udah pasti udah game over ini. Coba ngerti perasaan aku, Bu. Ya, menurut saya Coba deh Yudi kamu. jangan lupa untuk berdoa aja. Bu. Berdoa mudah-mudahan dibukain itu hati anak ibu. Dia nggak lulus. Yang penting ibu sekarang Cobain deh. caranya anaknya harus pulang dulu. Jangan dibikin gak nyaman. Aku Yang mau penting pulang. pulang dulu ke rumah. Bawa Aku pulang ke rumah direstuin dulu. sama dia. Aku mohon izin. Ibu tuh belum tahu aku siapa sebenarnya, Bu. Ibu harus tahu dulu memilih orang dan memilah, Bu. Ya ini Itu masalah penting, beda Bu, keyakinan memilah. Beda soalnya. keyakinan. Ibu punya prinsip. Sekarang gitu. Oh Ya. kamu setuju? Beda keyakinan. Ya kalau saya sih kalau udah keyakinan ya Nggak susah. agak susah. Kita harus diselesaikan secara kekeluargaan sebenarnya. Jadi no. Kasian, nanti kalau punya anak juga anaknya bingung Iya. mau ikut yang mana. Saya serahkan semua sama Yudi deh. Kalau enggak emang harus ada yang ngalah salah. Sudahlah. Harus ada yang ngalah. Daripada begitu, kita ribut-ribut. Ini kan di publik semuanya. Aku malu, Bu. Ibu biar tahu sendiri. Kamu biar tahu. Kamu harus terimain semuanya. Udah, aku Tapi yang aku udah mengalah. terlanjur sayang sama kamu. Walaupun sayang tuh bisa ke semua orang juga bisa sayang. Udah. Udah bicarain baik-baik ini aja dengar, dulu. gitu. Gini dengar, aja dulu. dengar dulu ya. Ibu nggak bisa. Kamu sebagai menantu ibu nggak bisa karena beda agama, beda keyakinan.
Sebaiknya kamu anggap anak angkat ibu aja ya. Gak apa-apa kan, Farah? Gak apa-apa ya. Tolong ngerti ibu, Farah. Tolong. Gimana? Tolong Aku udah ya. terlanjur sayang sama dia. Tolong. Kamu juga harus ngerti ibu, nak. Tolong ya. Tolong. Kamu mau kan belajar sedikit-sedikit ya. Ya udah, ini kenyataan yang harus diterima. Tapi coba dibicarain ya, secara kekeluargaan. Farah juga dibicarain baik-baik ya. Mudah-mudahan nanti ketemu jalannya. Ya. Tolong ya. Tolong Yudi. Ibu minta pengertian kamu, nak. Tolong. Oke. Ya. Ibu, mudah-mudahan sudah selesai masalahnya. Terima kasih. Roy, ada terakhir yang mau disampaikan. Aku mau menjadi Ini menyedihkan sih. saudara saja. Karena Oke, baik. Dengan demikian, kasus ini saya tutup dengan kesedihan. Walaupun beda agama, mereka menjadi saudara saja. terima kasih Ibu, Mas Yudi, Mbak Farah sudah hadir di Nembus Mata Batin. Kami harap yang terbaik ya, mudah-mudahan ikhlas dan kuat untuk menghadapi kenyataan ini ya. Ya. Oke, selamat malam. Anda boleh meninggalkan studio. Karena kita masih nggak bisa tuh yang beda agama, kalau kita kasih tahu ini mereka boleh, bisa ngundang orang protes banget. Iya. Janganlah kita menjadi anak yang durhaka terhadap orang tua jika kita tidak mau hidup dengan penuh kesengsaraan. Dua partisipan yang hadir di Menembus Mata Batin malam hari ini adalah Ayu dan Farah. Ayu tadi tersandra oleh video dan foto bugil dirinya yang dipegang oleh sang pacar, dan akhirnya sang pacar mau bertanggung jawab. Sementara Farah di sini dia kabur dari rumah untuk mempertahankan cintanya dengan sang pasangan. Dan ternyata ibunya tidak memberi restu karena mereka beda keyakinan. Gimana tanggapan kamu, Roy? Oke. Ayu dan Farah. Untuk Ayu saya bilang dia karena mohon maaf ya. Mau aja ya. Mohon maaf sekali, mohon Itu maaf banget. Sebagai seorang wanita, nggak semua wanita seperti itu. Si Ayu ini termasuk golongan yang gampang memberikan segalanya buat pria. Di videoin mau juga, iya aja. Itu malahan bikin dia susah sendiri. Dan berbanding terbalik dengan Farah ini tidak akan pernah bisa bersatu karena beda keyakinan. Dan ibunya juga tidak menyetujuinya. Jadi semuanya hari ini sad ending. Iya sih. Kecuali kalau Farah dan Yudi tadi ada salah satu yang mau mengalah ya. Iya. Itu mungkin bisa beda ceritanya. Ending yang sangat menyedihkan hari ini. Menurut kamu gimana, Nisa? Kalau aku mau kasih sarannya sih buat semua perempuan ya, apalagi udah ada kasusnya dari Ayu tadi. Jangan jangan seceroboh itu kasih apapun ke pacar, entah itu video, foto yang akan nantinya tuh bakalan merugikan diri kita sendiri gitu loh. Oke, Nisa terima kasih ya Iya, sudah hadir di Menembus Mata sama-sama. Batin. Sukses untuk semua karirnya, Amin. rencana baiknya ya. Roy Kiyoshi terima kasih penjelasan dan pencerahannya. Pemirsa, jadilah seorang anak yang berbakti dan menyayangi orang tua. Karena mereka adalah sosok yang paling berjasa dalam hidup kita. Dan sebesar apapun salah kita, mereka selalu memaafkan dan menyayangi kita selayaknya manusia yang paling sempurna. Ikuti terus kisah-kisah menarik selanjutnya yang akan selalu kami sajikan di sini, Menembus Mata Batin.